terhormat Bapak Kepala Sekolah SDN 2 Gedung Cangkring, yang terhormat Bapak Ibu Guru SDN Negeri 2 Gedung Cangkring. Pertama-tama marilah kita panjatkan syukur karena hari ini kita bisa berkumpul di sini dan meluangkan waktu sejenak untuk kegiatan diseminasi budaya positif. Di sini kita akan belajar bersama, bukan saya menggurui Bapak Ibu, tapi kita belajar bersama menyampaikan apa yang saya dapat di program Guru Penggerak. Yang pertama, apa sih budaya positif itu? Budaya positif adalah nilai-nilai, keyakinan-keyakinan, dan kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid. Murid berkembang menjadi pribadi yang kritis dan memiliki rasa hormat serta tanggung jawab. Tanggung jawab di sini bisa bertanggung jawab terhadap dirinya sendiri dan juga bertanggung jawab kepada orang lain. Manfaat yang kita dapat dari kegiatan budaya positif jika kita diterapkan di sekolah, yang pertama, menumbuhkan pribadi yang bertanggung jawab, berbudi pekerti luhur, serta berakhlak mulia. Karena sekarang ini anak didik kita yang kita rasakan kurang memiliki tanggung jawab dan akhlak mulianya perlu kita bangun lagi. Yang kedua, menumbuhkan motivasi intrinsik dalam diri anak. Motivasi intrinsik yaitu motivasi yang berasal dari dalam diri anak. Jadi anak itu melakukan sesuatu yang baik itu berasal dari dirinya sendiri, bukan karena ada dorongan dari faktor luar. Yang ketiga, membangun hubungan kerjasama antara murid, guru, dan orang tua. Yang keempat, membangun hubungan sosial yang baik antar semua warga sekolah. Jadi dengan guru, dengan murid, dan masyarakat sekitar. Yang kelima, menciptakan rasa senang, aman, dan nyaman di sekolah. Yang kelima ini, jika anak-anak memiliki rasa tenang, senang, nyaman di sekolah, mungkin anak-anak itu akan malas untuk pulang. Selalu ingin berada di sekolah untuk melakukan hal-hal yang positif. Nah, dalam teori budaya positif itu ada 6 yang kita bahas. Yang pertama, teori kontrol dan disiplin positif. Yang kedua, teori motivasi, hukuman, penghargaan, dan restitusi. Yang ketiga, keyakinan kelas. Yang keempat, kebutuhan dasar manusia. Yang kelima, posisi kontrol, dan segitiga restitusi. Sebelum kita ke materi, saya ingin bertanya kepada Bapak Ibu. Yang pertama, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Kira-kira Bapak Ibu setuju atau tidak dengan pernyataan tersebut? Setuju. 50-50. Ada yang menjawab setuju, ada yang menjawab 50-50 antara setuju dan tidak. Yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Kira-kira setuju atau enggak? Setuju. Ya. Yang ketiga, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Setuju. Semua sepakat setuju, ada yang jawab belum tentu. Jawabannya nanti setelah ini nanti kita berpikir ulang. Masih setujukah atau masih tidakkah? Nah, sebelumnya kita ke perubahan paradigma. Ini kembali ke Bapak Ibu dicoba. Misalkan ada A dan B, Anda menuliskan di sobekan kertas, digenggam di tangan. Kemudian teman Anda yang B meminta Anda membuka, padahal benda yang Anda pegang itu benda yang sangat berharga untuk Anda. Kira-kira anak A ini membuka, kalau Bapak Ibu sebagai A, kira-kira akan dibuka atau tetap digenggam? Itu ada yang dibujuk, diancam, dan sebagainya. Kalau Bapak Ibu sebagai A, apa yang terjadi kira-kira? Kita jadi
Ya, silakan. Teman B mencoba sekuat tenaga berbagai cara untuk meminta Anda memberikan benda yang Anda pegang. Ada benda ini sangat berharga. Apa yang akan Anda lakukan? Apakah Anda membukanya atau tetap mempertahankan? tetap mempertahankan? Ada yang ingin membuka? Nah, ada yang dibukanya, silakan. Ketika dibuka, kira-kira yang berperan membuka itu apakah karena bujukannya si B, apakah karena keinginannya A sendiri? Keinginan A. Ketika tetap ditutup, apakah B tidak berhasil membujuk ataukah A? Kan sama-sama. Jadi kita kalau dari sini dapat kita ambil apa yang kita lakukan itu berasal dari kita sendiri, entah itu mau dibuka atau ditutup. Seperti halnya tentang disiplin positif. Ketika anak melakukan hal yang baik ataupun hal yang kurang baik itu dari dalam dirinya sendiri. Yang pertama, teori kontrol. Dr. William Glaser dalam kontrol teori meluruskan beberapa miskonsepsi. Kita tadi ada yang memberikan motivasi, mendisiplinkan anak dan seterusnya ya. Yang pertama, ilusi guru mengontrol murid. Mungkin kita melakukan hal ini, khususnya saya. Kita ketika berada di kelas merasa oh kita itu bisa mengontrol murid. Ternyata tidak seperti itu. Jika ternyata ketika murid bisa kita kontrol, itu berasal dari dalam dirinya sendiri. Dia mau dikontrol, bukan karena kita berhasil mengontrol anak. Ya. Yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Tadi memberi hadiah, ujian, bujukan, itu selalu efektif dan bermanfaat. Ternyata juga tidak seperti itu. Yang ketiga, ilusi bahwa kritik membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Contoh, ketika kita misalnya di kelas diajar susah, dikritik, "Ini kok tidak bisa? Begitu saja kamu kok tidak bisa?" Itu kan sebenarnya kita ingin anak memiliki motivasi. Ternyata kita itu salah. Justru anak ketika dikritik seperti itu, dia merasa, "Oh, aku ini kok tidak bisa." Dia merasa rendah diri. Seperti itu. Jadi bukan menguatkan karakter, justru dia malah membuat identitas yang gagal. Itu. Yang keempat, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Nah, ini murid itu memiliki kemampuannya masing-masing. Kita tidak bisa memaksakan apa yang kita kehendaki ke anak. Kamu harus bisa pelajaran ini, kamu harus bisa ini, kamu tidak bisa ini. Mungkin dia tidak bisa matematika, tapi ketika kesenian, menari, menyanyi, dia luar biasa, pandai sekali. Nah, tugas kita memupuk apa yang anak punya itu untuk dikembangkan. Bedanya ini, teori kontrol itu meluruskan miskonsepsi yang selama ini salah. Yang pertama, realitas di depan kita sama. Ternyata kebutuhan setiap murid itu berbeda. Tidak semua anak itu butuh matematika. Tidak semua anak itu pandai bahasa Indonesia. Mungkin dia pintar membuat puisi, dia pandai matematika. Tapi ketika membuat puisi dia tidak bisa. Jadi miskonsepsinya di situ. Yang kedua, semua orang itu melihat hal yang sama. Padahal setiap orang memiliki karakter yang berbeda, kodrat alam itu berbeda-beda. Kita mencoba agar orang berpandangan sama dengan kita, tidak bisa, karena pandangan orang itu juga berbeda-beda. Dia mempunyai dunia sendiri, dia mempunyai impiannya sendiri-sendiri. Perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Biasanya kita seperti itu, ketika dia melakukan hal yang salah, itu suatu kesalahan. Ternyata kita harus melihat dulu sisi baiknya.
dia itu melakukan hal itu pasti ada alasan di belakangnya. Tugas kita meluruskan. Orang lain bisa mengontrol saya, ternyata hanya diri kita sendiri yang bisa mengontrol kita. Saya bisa mengontrol orang lain, ternyata juga itu salah. Kita tidak bisa mengontrol orang lain. Pemaksaan pada saat bujukan itu gagal. Seharusnya kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan baru. Model berpikir menang atau kalah. Kalau dalam teori kontrol kita berpikir menang, tidak ada yang kalah. Semuanya menang karena mempunyai tujuan berbeda-beda. Selanjutnya disiplin positif. Bapak pendidikan kita Gajar Dewantoro menyatakan bahwa di mana ada kemerdekaan disitulah ada disiplin yang kuat. Jadi seperti pendidikan kita saat ini yang Merdeka Belajar bukan dibebaskan sebebas-bebasnya, tapi dimaksudkan anak itu memiliki disiplin diri, memiliki motivasi internal. Jadi dia melakukan sesuatu yang positif berasal dari dalam dirinya sendiri, itu maksud dimerdekakan. Jadi tetap disiplinnya itu tetap, jadi tidak sebebas-bebasnya. Disiplin yaitu bisa bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukan karena berdasarkan tindakan pada nilai-nilai kebajikan universal. Disiplin merupakan bentuk kontrol diri untuk mencapai tujuan. Nah, dari nilai-nilai kebajikan dalam pendidikan karakter, pendidikan belajar itu semua bermuara ke profil pelajar Pancasila. Harapannya di situ. Yang pertama, beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Beriman dan bertakwa ini tidak hanya hubungan kita dengan Tuhan beribadah, tapi tidak. Kita cinta lingkungan itu termasuk dalam kategori beriman dan bertakwa. Masuknya di situ. Cinta lingkungan, kebersihan itu masuk di situ. Yang kedua, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, menghormati semua suku, mau bergaul dengan siapapun, bergotong royong, kreatif. Yang kedua, teori motivasi, hukuman dan penghargaan dan restitusi. Nah, ada teori motivasi perilaku manusia. Kita melakukan tindakan itu pada dasarnya ada 3 ini. Yang pertama, ingin menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Mungkin anak-anak, saya akan datang tepat waktu. Kenapa? Karena saya agar tidak dihukum oleh bu guru. Tapi motivasi itu hanya berdasarkan motivasi ekstrinsik dari luar, karena dia tidak ingin dihukum. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan. Misalkan saya mengerjakan sungguh-sungguh nanti biar diberi hadiah oleh bu guru. Seperti itu juga motivasinya masih dari luar. Yang kita harapkan melalui budaya positif kita terapkan di sekolah itu tumbuhnya motivasi intrinsik, yaitu motivasi dalam diri anak, di mana anak itu ketika melakukan sesuatu tujuannya itu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai dirinya sendiri. Ketika dia belajar rajin, dia ingin, saya cita-citanya ini, saya ingin mencapainya itu, bukan karena saya takut dimarahi bu guru karena tidak mengerjakan tugas. Yang kedua, hukuman dan penghargaan. Menurut Afikon, penghargaan maupun hukuman itu cara mengontrol perilaku seseorang yang justru menghancurkan potensi untuk pembelajaran yang sesungguhnya. Istilahnya itu dihukum oleh penghargaan. Tadi di depan ketika kita memberi penghargaan, ini anak mendapat motivasi. Yang setuju, ternyata penghargaan itu juga salah satu bentuk hukuman. Mengapa demikian? Jawabannya ini, karena ketika kita memberikan penghargaan kepada anak, dampaknya yang pertama itu bisa membawa pengaruh
jangka pendek dan jangka panjang. Penghargaan tidak efektif. Maksudnya, ketika kita memberikan penghargaan, anak termotivasi. Oh, saya melakukan ini biar mendapat pujian. Tapi ketika kita tidak memberikan itu, anak pasti akan malas. Jangan contoh di kelas, anak akan bertanya, Bu, ini dikerjakan, nanti dinilai apa tidak? Anak kan tergantung karena dinilai, dia mau mengerjakan. Kalau tidak dinilai, nanti dibahas bersama-sama. Alah, dinilainya bukunya. Seperti itu ya, Bapak Ibu. Jadi penghargaan itu tidak selamanya baik. Terkadang justru itu malah menghukum anak. Yang kedua, merusak hubungan. Maksudnya, ketika kita memberikan pujian, anak di depan kelas dipuji. Yang dipuji biasanya yang maju di depan kan hanya beberapa anak yang berani tampil, dipuji, yang lain tidak dipuji. Akhirnya itu bisa merusak hubungan anak. Yo, anak kesayangan ini bukain. Iya, iya Pak. Setelah saya mempelajari ini, terus saya berpikir ternyata saya selama ini ya pemahaman saya sebenarnya guru menang. Ternyata kok saya lakukan juga banyak yang salah ternyata. Jadi kita nanti dicoba dibenahi bersama. Yang keempat, penghargaan mengurangi kedekatan dan menurunkan kualitas. Itu sama misalkan anak ketika PSG di sebuah perusahaan, dia bagus, kemudian diberi gaji sama perusahaannya. Ketika mendapat gaji dia merasa, oh aku mengerjakan gini saja sudah mendapat uang. Dia tidak ada ditingkatkan lagi. Aku ngene wis iso. Beda kalau anak yang tidak diberi penghargaan, dia mesti berusaha lebih agar mendapat penghargaan. Yang keenam, mematikan kreativitas. Itu hampir sama seperti tadi, ketika ada penghargaan dia mengerjakan dengan sebaik-baiknya, tidak diberi penghargaan dia seperti ini saja wis. Yang ketujuh, menghukum itu contohnya ketika perankingan. Sekarang sudah tidak ada ya. Dulu itu ada perankingan. Ketika anak yang mendapat ranking 1, dia bangga. Ketika suatu ketika dia tidak mendapat ranking 1, pasti dia merasa merusak mentalnya, itu malah down, tidak mendapat ranking lagi. Itu justru menghukum itu ya. Itu sistem ranking sekarang sudah tidak ada. Yang kedelapan, motivasi dalam dirinya hilang. Itu tadi karena dia mau melakukan hanya karena ada penghargaan dari orang lain. Sekarang sebelum ke materi selanjutnya, Bapak Ibu kita berlatih dulu. Coba dijawab. Yang pertama, tiganya ya Pak ya. Mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat setelah, kira-kira hukuman atau konsekuensi Pak? Hukuman. Itu termasuk hukuman. Hukuman. Kenapa hukuman? Karena berulang kali sampai 100 kali. Kalau saya konsekuensi kalau saya. Kalau pasti konsekuensi, kenapa konsekuensi Pak? Ya karena kita menulis sendiri harus mentaati. Karena kita menulis sendiri, mentaati perbuatan sendiri Pak. Bukti hukuman karena menulisnya sampai 100 kali capek. Iya. Yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket karena terlambat hadir di sekolah. Kira-kira hukuman apa konsekuensi? Konsekuensi. Konsekuensi. Jadi rasa melayu. Konsekuensi karena asal melayu. Oke, yang ketiga, murid diminta push up 15 kali karena tidak menggunakan masker. Hukuman apa konsekuensi? Konsekuensi. Hukuman dan konsekuensi, ada yang hukuman. Terus menggantikan kertas tugas teman yang dicoret-coret. Konsekuensi. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada kelas belajar. Kira-kira ini konsekuensi atau hukuman Bapak Ibu? Konsekuensi. Konsekuensi. Murid disuruh mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Konsekuensi apa hukuman? Hukuman. Hukuman. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Hukuman. Hukuman apa konsekuensi? Hukuman. Hukuman.
Nah, dari jawaban Bapak Ibu sekarang kita lihat. Kira-kira tadi sudah tepat atau ada beberapa yang. Nah, ini jawabannya. Mencatat 100 kali di dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah itu termasuk hukuman. Kenapa hukuman? Karena itu tidak ada keterkaitan antara terlambat dan mencatat. Kalau terlambat seharusnya kan kita memperbaikinya. Bagaimana kira-kira? Anak diminta atau dibiasakan bangun lebih pagi, berangkat lebih awal, bukan mencatat saya tidak akan terlambat. Itu tidak ada hubungan antara hal yang dilakukan dengan hukumannya. Yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Itu juga termasuk hukuman. Sama, terlambat disuruh lari, tidak ada keterkaitannya. Yang ketiga, murid diminta push up 15 kali karena menggunakan masker ke sekolah. Karena tidak menggunakan masker ke sekolah, itu juga hukuman. Karena antara menggunakan masker dan push up itu tidak ada keterkaitannya. Harusnya kalau tidak pakai masker ya kita meminta anak untuk memakai masker. Caranya seperti itu. Yang kemudian menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret itu masuk konsekuensi. Jadi ketika anak melakukan sesuatu, kertas yang dicoret dia harus mengganti ke anak yang dicoret-coret. Itu konsekuensi namanya. Jadi apa yang dia lakukan dia juga harus bertanggung jawab. Membersihkan tumpahan air di meja karena tersenggol pada saat belajar itu juga masuk konsekuensi. Dia melakukan menumpahkan air, dia juga harus membersihkan sendiri. Murid disuruh tidak menggunakan sepatu karena tidak menggunakan sepatu hitam, itu termasuk hukuman. Lari mengelilingi lapangan basket karena terlambat untuk pelajaran PJOK. Nah, kalau untuk pelajaran PJOK disuruh lari mengelilingi lapangan itu bukan hukuman, karena pelajarannya PJOK itu wajar, konsekuensi, termasuk juga olahraga. Jadi seperti itu Bapak Ibu antara konsekuensi dan hukuman. Perbedaan hukuman dan konsekuensi. Hukuman itu sesuatu yang harus terjadi, biasanya bisa menyakiti anak, baik fisik, hati, dan dalam jangka waktu yang lama. Anak juga akan membenci kedisiplinan nantinya. Kalau konsekuensi membuat anak merasa tidak nyaman, sesuatu itu harus terjadi. Anak menghargai kedisiplinan. Jadi ketika anak melakukan kesalahan, dia akan berusaha mencari solusi apa yang akan dia lakukan untuk memperbaiki kesalahan itu. Hukuman menyebabkan konsep diri yang buruk. Dia merasa, oh aku ini kok selalu salah, selalu dihukum. Jadi akhirnya motivasinya biasanya juga akan hilang. Kalau konsekuensi itu menyebabkan konsekuensi diri yang baik. Dengan hukuman, anak akan belajar menyembunyikan kesalahan. Dia tidak jujur karena apa? Takut untuk dihukum. Beda kalau konsekuensi, dia akan mencoba mematuhi peraturan. Perbedaan yang terakhir, anak kalau dihukum itu biasanya merasa marah, merasa dipermalukan, merasa tidak dihargai. Misalkan ketika disuruh lari keliling lapangan, tentu siswa yang lain kan bisa melihat dia merasa dipermalukan. Besoknya dia tidak akan datang pagi lagi, justru mungkin dia tidak berani masuk sekolah karena malu. Kalau konsekuensi, dia dibuat tidak nyaman tapi hanya untuk sementara waktu. Tidak nyaman di sini membuat dia merasa membaca dirinya sendiri. Saya tadi itu salah, jadi saya itu harus minta maaf, saya harus menebus kesalahan saya. Itu kalau konsekuensi. Selanjutnya yaitu restitusi. Mungkin restitusi ini hal baru Bapak Ibu. Saya juga
baru mempelajarinya di guru penggerak ini. Restitusi itu adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok dengan karakter yang lebih kuat. Karakter yang lebih kuat di sini, dia akan menjadi orang yang lebih baik lagi, tidak mengulangi kesalahan yang dia buat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka. Jadi kita bisa menanyakan murid, dia itu ingin seperti apa, yang dia lakukan seperti itu tujuannya apa, alasan dia apa, itu restitusi. Jadi dari hukuman, penghargaan, dan restitusi kita dihadapkan sebagai guru yang kita utamakan ya yang ini, restitusi. Hukuman itu mungkin kalau zaman dulu memang hukuman, nah sekarang itu sudah berganti ke restitusi. Ciri-cirinya, restitusi itu bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Dia melakukan kesalahan, jadi dia harus apa yang dia lakukan itu dia sendiri yang mencari, bukan kita yang mencarikan solusi. Dia berpikir, kalau aku seperti ini, apa yang harus saya lakukan. Yang kedua, memperbaiki hubungan. Yang ketiga, restitusi itu tawaran, bukan paksaan. Restitusi juga menuntut untuk melihat dirinya sendiri. Kalau bahasa Jawanya biasanya apa namanya? Graito, gerayai awake dhewe. Jadi yang kita lakukan itu sudah benar atau salah, kalau salah seharusnya bagaimana. Yang kelima, restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan, karena semua tindakan manusia itu sebenarnya dia itu melakukan untuk memenuhi kebutuhannya. Misalkan anak kok ruame di kelas, sebenarnya dia itu punya kebutuhan apa? Nanti kita bahas di belakang. Contohnya kalau, tapi saya sebut sedikit ya. Contohnya kalau anak ruame di kelas itu biasanya dia ingin diperhatikan. Bukan karena dia nakal, mungkin karena dia minta perhatian bapak ibu gurunya. Yang keenam, restitusi diri adalah cara yang paling baik untuk memperbaiki kesalahan yang dibuat. Restitusi berfokus pada karakter, bukan tindakan. Restitusi fokus pada solusi. Jadi solusi apa yang harus dicari untuk menebus kesalahan itu. Restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah kepada kelompoknya, tentu dengan karakter yang lebih baik lagi. Nah, ini disiplin, konsekuensi, dan restitusi. Kalau hukuman itu menyebabkan identitas gagal namanya. Apa itu identitas gagal? Identitas gagal itu ya seperti tadi, misalkan dengan hukuman anak cenderung dia merasa marah. Justru dia tidak akan memiliki motivasi lagi hukuman. Kalau konsekuensi ya sesuatu harus terjadi, jadi dia melakukannya dengan senang hati. Kalau restitusi itu pilihan. Ada beberapa pilihan yang harus diambil untuk menyelesaikan masalah yang dia punya. Kalau hukuman, biasanya bapak ibu guru kalimatnya seperti itu. Peraturannya adalah kamu harus itu kalau hukuman. Jadi mengharuskan anak seperti ini padahal tadi setiap anak itu punya karakter yang berbeda-beda. Kalau konsekuensi, kita tanya, peraturannya apa? Mampukah kamu melakukannya? Itu kalau konsekuensi. Kalau restitusi, kita tanyakan keyakinan dirinya. Yang kamu yakini tentang yang kamu lakukan itu apa? Sudah benar enggak yang kamu lakukan tadi? Itu kalau restitusi. Kalau belum benar, apa yang harus kamu lakukan? Itu restitusi. Kalau hukuman itu biasanya dibuat oleh guru atau sekolah. Konsekuensi dibuat guru dan murid. Kalau restitusi itu dibuat oleh murid sendiri, karena restitusi itu tujuannya, fokusnya itu untuk mencari solusi atas permasalahannya sendiri yang berasal dari dirinya sendiri juga. Kita tinggal memfasilitasi saja.
ketiga, keyakinan kelas. Ini keyakinan kelas itu harusnya kita buat di awal pembelajaran. Misalkan kalau ajaran baru, ketika anak-anak baru masuk di kelas, kita membuat yang namanya keyakinan kelas. Tapi sebelum keyakinan kelas itu biasanya diawali dengan kesepakatan kelas dulu. Keyakinan kelas itu pernyataan berdasarkan nilai universal yang mudah dipahami, mudah diingat, dan disepakati untuk diterapkan di lingkungan sekolah. Jadi kalau keyakinan kelas itu kalimatnya tidak terlalu panjang. Setiap tindakan dan perilaku yang kita lakukan di kelas itu menentukan terciptanya sebuah lingkungan yang positif. Langkah-langkah membentuk keyakinan kelas. Yang pertama, keyakinan kelas bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Keyakinan kelas berupa pernyataan universal. Yang ketiga, pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Jadi kalimatnya, kalau peraturan biasanya, peraturan itu bunyinya kan tidak boleh datang terlambat. Itu kalimatnya diubah jadi kalimat positif, selalu datang tepat waktu. Jadi kalimatnya dibuat positif. Keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang diterapkan di lingkungan tersebut. Jadi keyakinan kelas dibuatnya diterapkan di kelas itu. Mungkin di kelas yang lain berbeda, tidak apa-apa. Itu karena sesuai dengan keyakinan kelasnya masing-masing. Semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi. Kalau kemarin saya sudah membentuk keyakinan kelas, sebenarnya kesepakatan kelas. Jadi setiap anak saya beri lembaran kertas. Kira-kira hal positif apa yang ingin kamu lakukan ketika kamu berada di sekolah? Anak-anak itu menulis di kertas. Jadi dari tulisan-tulisan itu kita simpulkan. Misalkan anak yang pertama tidak datang terlambat, mengikuti pelajaran dengan sungguh-sungguh, itu mereka menuliskan. Setelah dituliskan ditempel di belakang. Dari situ nanti kita baru membentuk keyakinan kelas. Contohnya seperti ini, belakang. Nah, ini kemarin siswa kelas 6 membentuk keyakinan kelas di awal semester 2. Semester 1 sudah membentuk kesepakatan kelas, di semester 2 kita membentuk keyakinan kelas. Jadi mereka menuliskan hal positif apa yang ingin mereka lakukan ketika berada di kelas. Jadi kenapa sih? Kan sudah ada peraturan di sekolah. Tentu Bapak Ibu mungkin bertanya seperti itu ya. Kenapa kita repot-repot harus membuat keyakinan kelas? Toh sudah ada peraturan di sekolah, sudah ada dibuat peraturan, sudah ditempel di papan. Kira-kira kenapa Bapak Ibu? Kok kita membuat keyakinan kelas itu kan sudah ada peraturan? Untuk restitusi kan? Ya, kita kembali ke restitusi. Kalau peraturan itu kan yang menetapkan guru atau lembaga, anak tidak diajak. Tapi kalau keyakinan kelas itu anak-anak berkontribusi langsung. Jadi dia yakin yang akan dilakukan di sekolah itu dari dirinya sendiri dan dilakukan oleh dia sendiri juga. Ini kesepakatan kelas yang dibentuk di kelas 6 kemarin. Yang pertama, kalimatnya tadi kan menggunakan kalimat yang positif. Kalau peraturan mungkin tidak boleh datang terlambat, tidak boleh merusak fasilitas, seperti itu. Tidak. Kalau kesepakatan dibuat yang lebih positif, maknanya mungkin sama, tapi kalimatnya lebih ke dia menyadarkan dirinya sendiri. Datang ke sekolah tepat waktu. Jadi dia, oh ya, saya harus ke sekolah tepat waktu karena dia dirinya sendiri ingin datang tepat waktu, bukan karena tidak boleh itu. Yang kedua, mengerjakan tugas. Jadi mengerjakan tugas itu bukan karena takut dimarahi, tapi karena dia merasa itu tanggung jawab dia sendiri. Yang ketiga, memanfaatkan fasilitas sekolah dengan baik. 4. Menjaga kebersihan kelas, menjaga ketenangan saat pembelajaran.
aktif mengikuti semua kegiatan. Nah itu contoh dari kesepakatan kelas yang dibuat. Kemudian setelah itu kita membuat keyakinan kelas. Karena keyakinan kelas tadi kan kalimatnya tidak terlalu panjang, singkat, mudah diingat dan mudah dipahami untuk diterapkan. Yang pertama tanggung jawab. Tanggung jawab itu kan luas. Mengerjakan tugas tepat waktu, tidak datang terlambat, itu juga termasuk bentuk tanggung jawab. Jadi kalimat keyakinan kelas itu lebih pendek. Menghormati orang lain, berkomitmen, menjaga kebersihan, itu keyakinan kelas yang sudah dibuat siswa kelas 6. Yang keempat, tadi setiap kita melakukan tindakan yang baik salah atau benar, itu kan karena ada kebutuhan dasar manusia. Ini ada kebutuhan dasar manusia itu seluruh tindakan kita memiliki tujuan. Semua yang kita lakukan itu usaha kita untuk mendapatkan tujuan yang kita inginkan. Nah, ada 5 kebutuhan dasar manusia. Menurut Dr. William Glasser dalam bukunya Choice Theory, kebutuhan dasar itu yang pertama kebutuhan bertahan hidup. Yang kedua kasih sayang dan rasa diterima. Yang ketiga kebebasan. Yang keempat kesenangan, seperti di kelas tadi. Anak misalnya bosan pelajaran itu terus. Nah itu karena tujuan dia itu dia punya kebebasan, itu punya kebutuhan dasar tentang kebebasan. Yang kelima penguasaan atau kebutuhan pengakuan atas kemampuannya. Biasanya kayak yang nomor 5 ini dia merasa paling hebat. Konco-koncone takut semua, karena dia memiliki power. Dia mau diterima dia sebagai punya kekuatan, itu power. Contohnya kalau di kelas seperti ini. Ini sesuai ya yang bilang ya. Ibu guru bilang aku tidak boleh bersenandung waktu di dalam kelas. Padahal kan saya suka menyanyi. Tapi ketika di dalam kelas saya tidak boleh menyanyi. Jadi ketika anak menyanyi di kelas, mungkin waktu kita menjelaskan pelajaran, itu karena dia memiliki kebutuhan dasar kesenangan itu. Karena dia senang menyanyi, jadi dia bersenandung. Yang kedua, ibu guru tidak menyapaku pagi hari ini, padahal jepit rambutku baru. Jadi anak itu sebenarnya dia ingin perhatian, ingin cinta kasih sayang dari gurunya. Kadang kita lewat saja. Ada dia ingin disapa, oh jepitmu baru, bagus. Ya anak itu merasa senang seperti itu. Yang ketiga, aku bosan, masa belajarnya cuma gitu-gitu aja, dengerin ibu guru aja. Kalau gitu, kenapa? Dia punya kebutuhan dasar kebebasan, dia ingin bebas berekspresi. Yang keempat, aku sebel, gambarku tidak rapi, malah ibu guru tunjukin ke teman-temanku. Dia itu sebenarnya tidak mau ditunjukkan bahwa dia itu tidak bisa. Jadi ketika ditunjukkan ke dia, oh gambarannya kurang rapi, dia tentu marah karena dia mempunyai kebutuhan dasar tentang penguasaan. Dia ingin dia itu dihargai kemampuannya. Aku loh bisa. Seperti itu. Yang kelima, posisi kontrol. Nah ini kita sebagai guru, kita memilih yang mana kira-kira? Apakah kita mau jadi guru yang sebagai penghukum? Ataukah kita mau sebagai guru yang membuat rasa bersalah? Atau kita mau jadi guru yang membuat kita jadi teman untuk anak-anak kita? Atau hanya sebagai pemantau anak-anak, monitor? Yang kelima, sebagai manajer. Kira-kira Bapak Ibu yang sudah kita lakukan sejauh ini, kita berada di posisi apa? Semua fleksibel tergantung kebutuhan. Ya, mungkin banyak dari termasuk saya sendiri mungkin ya selama ini tapi semua itu ada efeknya. Tapi dari budaya positif kita
kita yang kita pelajari hari ini, sebenarnya kita itu harusnya lebih baik jika berada di posisi yang kelima, yaitu sebagai manajer. Itu. Tapi kan terkadang kita sebagai manajer, kalau anak seperti itu saja kan ya kadang kita tidak didengarkan oleh anak ya. Tapi ya karena kita sudah mempelajari ini, bagaimana caranya kita berusaha menjadi yang lebih baik dari sebelumnya. Kalau kemarin jadi pembunuh ya kita belajar jadi manajer. Yang pertama, posisi penghukum itu jelas bisa hukuman fisik maupun verbal. Terkadang hukuman verbal itu bisa menyakiti anak tanpa kita sadari. Itu hukuman verbal dengan kata-kata. Orang yang menjalankan posisi penghukum mengatakan bahwa setelah memerlukan sistem atau alat menekan murid, biasanya ini yang dikatakan kalau penghukum, patuhi aturan saya, awas ya, besok tidak bakal PR lagi. Misalnya itu tuh penghukum, kita masuk penghukum kalau seperti itu. Kamu selalu saja salah, kamu lagi yang berbuat salah. Karena bapak ibu seperti itu. Selalu selesai yang terakhir. Temannya sudah pulang, kamu selalu yang terakhir. Ternyata kita mengatakan itu, ternyata posisi kita sebagai guru itu hanya sebagai penghukum kita ternyata. Nah, guru seperti ini senantiasa percaya hanya ada satu cara agar pembelajaran berhasil, yaitu cara dia. Kamu harus mengikuti apa yang guru katakan. Kamu harus seperti ini. Padahal kan anak memiliki kodrat alam yang berbeda. Anak itu punya karakter sendiri-sendiri. Anak itu punya kemampuan sendiri-sendiri. Tidak bisa kita samakan. Nah, ini contoh guru yang sebagai penghukum Bapak Ibu dari video ini. Naren! Sini kamu! Ya, siap. Jero. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf Bu, saya Apa? Jadi ini kalau kita sebagai penghukum kurang lebih seperti ini. Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar malas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Baru kali ini. Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. Dihukum karena terlambat sudah sekali keliling sudah lapangan basket Bu. lapangan. Kenapa? Kamu melawan ibu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Iya, gurunya kena sekali. Pasti saya bilang masalahnya. Jadi kalau penghukum kurang lebih contohnya seperti itu Bapak Ibu. Naren, Aku nggak lembut, Mirip. Nah, posisi kontrol yang kedua yaitu pembuat merasa bersalah. Kalau pembuat merasa bersalah ini cenderung suaranya lebih pelan, nada suaranya lebih pelan, menggunakan kelindian yang membuat orang lain tidak nyaman dan merasa bersalah. Kata-kata yang keluar contohnya seperti ini. Ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Berapa kali Bapak harus memberitahu kamu, tapi itu nada suaranya lebih lembut daripada posisi yang penghukum. Gimana coba kalau orang tua kamu tahu kamu berbuat begini? Nah, di posisi ini murid akan berada di penilaian diri yang buruk tentang dirinya sendiri. Mereka merasa kecewa, tidak dihargai, meskipun kata-katanya pelan tapi bahasa Jawa ini halus tapi nyelkit. Itu kalau posisi merasa bersalah. Oh, Surya. Ya, benar.
Contoh, kalau selain itu biasanya kamu tidak boleh seperti itu, nanti bu guru dimarahin Pak Kepala Sekolah loh. Pernah Bapak Ibu seperti itu? Ya, sering. Jadi ketika kita ada posisi kita berada di posisi kontrol membuat merasa bersalah. Seharusnya tidak seperti itu ya. Ini contoh posisi kontrol membuat merasa bersalah. Selamat pagi, Bu. Naren, kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Suaranya lebih Naren. halus. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Pernah ya seperti ini Bapak Ibu. Naren, kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu tegur bapak kepala sekolah. Iya. Sana cepat. Lulus tapi nyelekit Maaf ini. ya, Bu. Maaf Jadi anak sekali. merasa bersalah. Merongsok istilahnya ya. Berarti saya itu sudah membuat sedih ibu guru saya. Nah, seperti itu. Selanjutnya ada posisi guru sebagai teman. Kita terkadang juga menempatkan diri kita sebagai teman bagi anak-anak. Tujuannya sebenarnya agar anak kita juga dengan anak mengetahui apa yang diinginkan oleh anak. Posisi teman ini bisa membawa dampak yang negatif dan juga yang positif. Kalau positifnya jelas dengan kita berteman pada anak, biasanya anak lebih terbuka. Dia ingin seperti apa, dia maunya apa itu. Kalau ada permasalahan dia mau cerita. Tapi negatifnya, kalau posisi teman, ketika dia salah, terus tidak lagi gurunya tadi tidak mau membantu, dia akhirnya ternyata saya kira guru itu sayang pada saya, ternyata tidak. Dia akhirnya bisa membenci gurunya. Itu perkataan yang biasa kita keluarkan kalau sebagai posisi keterangan itu, ayolah bantu demi bapak ya, ayo ingat tidak bantuan bapak selama ini. Ya sudah, tidak apa-apa. Kalau ada masalah, oh ya sudah, tidak apa-apa, nanti ibu saja yang membereskan. Itu kata-kata kalau sebagai teman. Contohnya adalah video seperti berikut. Ya, artisnya Naran. Kasusnya sama, Naran itu terlambat di sekolah, tapi kita cara menyelesaikannya dengan kelima posisi kontrol. Bu. Wah, sudah jam berapa ini Nah, nak? ciri-cirinya ini. Terlambat lagi ya saya. Kita
perilaku anak. Tetapi kita kalau sebagai posisi pemantau biasanya anak itu hanya nurut, hanya takut, atau mau melakukan kalau ada guru yang dia mau itu. Oh dia tak nurutnya mau guru si A. Ketika guru si A tidak ada, kira-kira bagaimana? Kayak bule ini kayak ini. Ya. Jadi seperti itu. Ketika ada si A, dia nurut, dia melakukan yang baik-baik. Tapi ketika gurunya ada, dia akan susah dikontrol lagi. Itu kalau posisi kita sebagai pemantau. Pertanyaannya yaitu peraturannya apa? Apa yang telah kamu lakukan? Sanksi atau konsekuensinya apa? Itu kalau sebagai pemantau. Contohnya dalam video selanjutnya. Jadi kalau pemantau ketika guru yang itu tidak ada, mereka merasa bebas. Naren, Selamat pagi Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, Nak? Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu? Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik Bu. Kalau pemantau seperti itu ada konsekuensi. Ketika dia terlambat, dia harus tinggal kelas sesuai batas waktu keterlambatannya tadi. Posisi kontrol yang kelima, nah ini yang diharapkan oleh Bapak pendidikan kita. Kita posisinya sebagai manajer. Ya, posisi manajer ini posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid menemukan solusi dari apa yang permasalahannya sendiri. Seorang manajer memiliki keterampilan di posisi teman maupun pemantau. Tapi kalau di penghubung tidak masuk ke dalam manajer. Jadi seorang manajer boleh kita di posisi pemantau dan boleh sebagai posisi teman. Jadi di waktu-waktu tertentu, waktu yang dibutuhkan kita memposisikan diri sebagai teman. Di waktu tertentu jika kita memerlukan di posisi pemantau, kita sebagai pemantau. Tapi yang paling bagus ya di posisi manajer. Tugas kita ini belajar memposisikan diri sebagai seorang manajer. Contohnya seperti ini. Nah, sebelum ke contoh, seorang manajer itu akan berkata seperti ini. Apa yang kita yakini? Makanya tadi di depan kita harus membuat keyakinan kelas terlebih dahulu. Ketika anak melakukan suatu kesalahan ataupun dia melanggar keyakinan, kita tanyakan lagi, apa yang kita yakini? Apa kamu meyakininya? Jika kamu meyakininya, apakah kamu bersedia memperbaikinya? Jika kamu memperbaiki ini, hal ini menunjukkan apa tentang dirimu? Dan selanjutnya kita tanya, apa rencana kamu selanjutnya? Itu kalau posisi sebagai manajer. Jadi sebagai manajer ini harus sabar dengan murid yang beraneka ragam di sekolah kita. Ya, jadi kita itu tidak boleh ketika anak, biasakan anak-anak SD yang seperti itulah. Jadi kita tanya dulu, kamu itu melakukan itu sudah sesuai belum dengan keyakinan kelas kita? Biasanya anak ya, saya sudah mencoba melakukan itu. Ketika saya tanya, sesuai tidak dengan keyakinan kelas kita? Pasti dia bilang, belum sesuai. Kalau belum sesuai, apa yang akan kamu lakukan? Dan dia bilang, saya harus seperti ini, Bu, seperti itu. Contohnya seperti ini. Selamat pagi Bu. Selamat pagi, Naren.
Bapak Ibu, ketika kita memposisikan diri kita sebagai manajer, mungkin memang bagus sekali ya. Kalau kita terapkan, terus anak-anak mau mencari solusi sendiri dan melakukannya, memperbaikinya juga. Ya, ini materi kita yang terakhir, yaitu tentang segitiga restitusi. Tadi restitusi di depan sudah ada, sekarang segitiga restitusi. Segitiga restitusi ini adalah langkah yang kita tempuh untuk melakukan sebuah restitusi. Mulai dari yang pertama itu menanyakan keyakinan kelas. Di video tadi, menurut kamu keyakinan yang telah kita sepakati apakah sudah sesuai? Itu namanya menanyakan keyakinan. Kemudian validasi tindakan yang salah. Validasi tindakan yang salah itu yaitu kita menanyakan kepada anak apakah yang dia lakukan itu alasan apa dia melakukan itu namanya validasi tindakan yang salah. Alasan dia melakukan itu dasarnya dari 5 kebutuhan dasar manusia itu tadi, kembalinya ke situ. Langkah yang ketiga yaitu menstabilkan identitas. Ketika anak melakukan kesalahan, kita tidak boleh langsung menghakimi anak itu, tapi kita mencoba mengingatkan anak bahwa semua orang itu pernah melakukan kesalahan. Tidak hanya dia sendiri, mungkin orang lain itu juga pernah. Tapi tinggal bagaimana dia mau memperbaiki kesalahannya itu. Nah ini, dalam menstabilkan identitas, itu tujuan kita untuk membuat anak yang merasa gagal karena berbuat salah menjadi hal yang positif untuk dirinya sendiri. Ketika anak berbuat salah, kira-kira anak kan pasti takut, ya, takut, menyesal, mungkin bisa sampai takutnya lewat itu. Jadi menstabilkan identitas, kata-kata yang kita lakukan itu, berbuat salah itu tidak apa-apa. Tidak ada manusia yang sempurna. Saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu menstabilkan identitas. Kita bisa menyelesaikan ini. Bapak Ibu tidak tertarik mencari siapa yang salah, tapi kita hari ini mencari solusi bersama atas permasalahan yang kita hadapi ini. Selanjutnya kita bisa mengatakan kamu berhak merasa begitu ketika anak merasa bersalah. Yang terakhir, apa kamu sedang menjadi teman yang baik buat dirimu sendiri? Maksudnya ketika dia melakukan salah, apakah itu menurutmu sudah benar? Menurut dirimu sendiri, kita perlu menggali itu. Selanjutnya, validasi tindakan yang salah. Itu membantu murid mengenali kebutuhan dasar. Tadi ada apa begitu? Kebutuhan dasar tadi. Masih ingat? Senangan, apa lagi? Power, cinta dan kasih sayang. Ada juga dia mau pengakuan dari orang lain. Nah, untuk validasi tindakan yang salah, guru biasanya berkata seperti ini. Kamu bisa saja kan melakukan hal yang lebih buruk, tapi kamu tidak melakukannya. Contoh ketika anak di kelas ada temannya membuat kesalahan, tiba-tiba yang satu memukul. Sebenarnya kita tidak boleh langsung memarahi. Anaknya kita tanya, sebenarnya kamu tadi bisa kan melakukan hal yang lebih dari itu, tapi kan kamu tidak melakukannya. Tujuannya apa? Agar anak memiliki positif lagi. Kamu pasti punya alasan melakukan hal itu. Pasti alasan itu pasti. Misalkan anak yang melakukan di sekolah susah sekali, susah fokus di sekolah, biasanya jahil dengan temannya dan lain-lain, itu biasanya dia punya alasan. Misalkan di rumah dia memiliki permasalahan dengan keluarganya, dia di rumah merasa tidak disayangi oleh keluarganya, ada permasalahan. Jadi ketika di sekolah dia melampiaskan itu kepada teman-temannya. Jadi kita harus menggali alasan apa, terus mencari solusinya. Yang ketiga, kamu patut
bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Kamu boleh mempertahankan sikap itu, tapi kamu juga harus memiliki sikap baru yang lebih baik lagi. Kalau kita bisa hal yang lebih baik, kenapa kita harus melakukan hal yang buruk? Selanjutnya, menanyakan keyakinan kelas. Ketika murid melihat kesalahannya, alasan apa yang dia lakukan, kita kembalikan ke keyakinan kelas yang sudah kita sepakati di kelas. Guru berkata, apa nilai keyakinan kelas yang kita sepakati? Nilai universal apa yang telah kita sepakati? Kelas yang ideal itu seperti apa sih? Kita tanyakan ke mereka. Kamu inginnya kelas kita itu seperti apa? Kamu ingin guru itu mengajar seperti apa? Misalnya seperti kalau pembelajaran di kelas, agar dia biasanya lebih senang, lebih fokus. Nah, kemudian kita tanya lagi, kamu ingin jadi anak yang seperti apa? Apa yang kamu rasakan ketika kamu melakukan itu? Kita tanya ke anak, baru kita mencari solusinya. Jadi ketika dia melakukan kesalahan, ada suatu permasalahan, jadi dia sendiri yang mencari solusinya, bukan kita. Kembali ke tadi, orang itu bisa melakukan apapun atas kemauannya sendiri, bukan karena ada faktor luar. Jadi itu yang kita inginkan dengan restitusi, dia itu mencari solusi ketika dia melakukan kesalahan. Lanjut. Ini video ini. Nah, ini contoh restitusi yang pernah saya buat di tugas sebelumnya di demonstrasi kontekstual. Ini ada kasus di kelas, yaitu sering memungut temannya tanpa alasan. Ya, dia tanpa alasan tuh sering tiba-tiba dipukul, padahal temannya juga tidak menurut dia. Nah, saya mencoba menyelesaikannya dengan segitiga restitusi. Selanjutnya saya kemarin mendapat tugas untuk mengimplementasikan budaya positif. Saya memilih tema ini 5S dan TTM. TTM di sini bukan teman tapi mesra ya Bapak Ibu ya. TTM di sini 5S, mungkin Bapak Ibu sudah kenal sekali dengan 5S. Ini 5S ini bukan hal yang baru, tapi saya mengambil tema ini untuk diterapkan di sekolah kita. Dan saya tambah TTM. TTM itu tolong, terima kasih, dan maaf. Jadi kita membiasakan anak untuk mengatakan tolong ketika minta bantuan yang lainnya. Bukan biasanya anak-anak kan, woi, iki. Nah, kita membiasakan anak untuk lebih sopan. Misalkan, John, tolong ya bawakan. Nah, itu untuk kesopanan, karena saya lihat di lingkungan kita, di sekolah kita ini masih banyak anak yang mungkin karena COVID juga, pandemi kemarin ya, kesopanan anak kita berkurang, karakter anak itu ya. Saya mengambil program ini sebenarnya ini saya itu mengajukan untuk dijadikan program sekolah. Jadi kita tidak hanya kelas saya, tapi dari kelas 1 sampai kelas 6. Semoga kita bisa mengimplementasikan budaya 5S dan TTM ini. Tuh. Kenapa saya memilih itu? Itulah
latar belakangnya. Pendidikan karakter dan budi pekerti harus disiapkan di anak. Jadi sejak dini anak itu sebisa mungkin kita tanamkan karakter dan budi pekerti yang baik. Salah satu penanaman karakter yang menurut saya mudah kita lakukan, tetapi kalau itu kita lakukan secara konsisten, anak juga melakukannya tanpa paksaan dengan kesadarannya sendiri, itu menurut saya bisa membawa dampak yang luar biasa. Sekedar 5S itu berarti kan salam, senyum, sapa, sopan, santun. Bukan saya ya Pak Budi ya. Senyum, salam, sapa, sopan, santun. Kalau TTM itu tolong, terima kasih, dan maaf. Ini pengennya saya ini untuk program kita laksanakan di sekolah, bukan hanya untuk di kelas saya. Siap. Tujuannya apa? Menurut saya tujuannya itu dengan mengembangkan kepribadian murid agar memiliki rasa hormat, memiliki belas kasih, suka menolong, sehingga tercipta lingkungan sekolah yang nyaman, harmonis, damai antar sesama warga sekolah. Yang kedua, dengan membiasakan mengucapkan tolong, terima kasih, dan maaf, saya harap siswa itu bisa menghargai bantuan dari siapapun, baik temannya, gurunya, dan memiliki rasa tanggung jawab. Itu tujuannya. Tolak ukurnya apa? Kita berhasil atau belum mengimplementasikan ini? Yang pertama, ini tolak ukur menurut saya, karena ini yang membuat kemarin saya, itu tercipta lingkungan sekolah yang harmonis dan nyaman. Jadi dengan 5S dan TTM, saya harap sekolah kita itu harmonis, nyaman, anak nyaman di sekolah, tidak masih belum waktunya pulang sudah mengajak, Bu, ayo pulang, Bu, istirahat. Pulang Bu, biasanya kan seperti itu. Jadi kita mari bersama-sama menciptakan suasana kelas yang nyaman, sehingga ketika jam waktu habis, anak-anak justru nanti saja Bu, kita di sekolah dulu saja, melakukan hal-hal yang baik itu. Yang kedua, muncul sikap saling menghormati dan menghargai antar siswa. Jadi sesama siswa kadang sing jahil dengan temannya itu tidak ada lagi. Yang ketiga, muncul sikap saling peduli dan saling membantu antar sesama manusia. Ketika ada temannya, tetangganya, atau siapapun yang kesusahan, tanpa disuruh, tanpa diminta, mereka dengan sendirinya ingin membantu. Biasanya rebutan membantu, bukan rebutan kabur. Lek temannya bawa barang banyak, misalkan bawa buku, tumpuan banyak, tidak bisa bawa, jatuh, temannya malah kabur. Nah, kita harap dengan budaya positif 5S dan TTM ini, ketika ada teman yang kesusahan, mereka saling membantu. Yang keempat, siswa lebih menghormati bapak dan ibu guru serta orang yang lebih tua di rumah itu untuk kesopanan. Selanjutnya, lini masa tindakan yang akan dilakukan. Ini lini masa tindakan itu karena saya membuat program ini, apa yang saya lakukan? Yang pertama, mengajukan usulan kepada Pak Supri selaku kepala sekolah. Yang kedua, ini penting, melakukan kolaborasi dengan teman sejawat setia kakak ini. Jadi saya tidak bisa melakukan ini sendiri tanpa didukung oleh bapak ibu guru yang lain. Jadi kita bersama-sama melakukan hal yang positif ini. Yang ketiga, mensosialisasikan program kepada seluruh siswa. Ketika bapak ibu guru sudah memahami, baru kita mensosialisasikan kepada siswa. Kemarin saya juga sudah membuat ini poster sederhana, kita bisa tempel di kelas tentang budaya 5S dan TTM ya. Di situ ada. Kemudian bersama teman sejawat melakukan bimbingan keteladanan budaya 5S. Jadi sebelum kita meminta anak-anak melakukan itu, kita sebagai bapak ibu guru memberikan contoh. Misal, tapi kita sudah melakukan biasanya. Datang ke kantor, assalamualaikum, jabat tangan, selamat pagi. Kita juga melakukan itu, anak-anak melihat kita
kita harapkan dengan melihat itu anak juga melakukannya. Ketika kita bertemu di jalan ataupun anak masuk ke gerbang, kita berjalan, dia langsung menyapa, "Assalamualaikum Mbak, pagi Pak," dengan senyum sopan sapa itu. Yang kelima, seluruh warga sekolah melaksanakan budaya 5S dan PTM. Yang keenam, melakukan evaluasi dan refleksi. Misalkan kita sudah melakukan dalam 1 semester ini, jadi semester depan kita lihat yang sudah dilakukan kemarin itu sudah memenuhi target atau belum. Kira-kira kalau kurangnya seperti apa, kita lakukan lagi. Dan yang terakhir, program ini saya membutuhkan dukungan apa yang saya butuhkan. Yang pertama jelas murid sebagai peran yang aktif. Yang kedua, kepala sekolah sebagai pemangku kebijakan. Kalau saya tidak diizinkan, otomatis program saya ini kan ya tidak bisa dilaksanakan. Yang ketiga, guru dan teman sejawat sebagai pendukung. Jadi kita semua bersama-sama. Yang terakhir, wali murid. Jadi pembiasaan ini tidak hanya dilakukan di sekolah. Di rumah anak juga dibiasakan. Misalnya kalau kita orang Jawa, unggah-ungguh basa ke orang tua, biasanya pakai promo, ya kan? Itu kalau sebagai orang Jawa kita menanamkan itu kembali. Saya lihat di sekolah sering kan anak-anak ya, dengan gurunya, dengan temannya, dialognya sama. Itu. Mungkin yang terakhir ya dengan teman. Ini sedikit dokumentasi dari kegiatan yang sudah saya lakukan bersama dengan siswa saya di kelas 6. Ada video dan ada juga foto. Ini Sapa Senyum. Oh itu kalau yang ini saya sebenarnya mulai sudah semester 1 kemarin ya. Ketika pulang sekolah saya membiasakan anak untuk cium tangan. Itu untuk apa? Untuk dia punya sopan santun gitu. Kalau dulu kita terhalang COVID, tidak boleh kan bersentuhan. Nah karena sekarang alhamdulillah sudah kondusif lagi, jadi saya biasakan kembali ketika pulang anak cium tangan. Jangan takut kalau dicium anak tangan kita kotor ya, kita nanti cuci tangan. Jadi jangan usah takut. Bu, nanti kalau cium tangan anaknya flu bu. Jangan usah takut nanti setelah itu ya. Tetapi cuci tangannya jangan di depan anak. Kalau di depan anak itu akan menyinggung anak. Oh dia merasa bu kok jijik ya lihat saya cium tangan saya cium kok jijik ya. Cuci tangannya nanti saja kalau anak-anak sudah pulang. Ya cuci yang bersih. Nah selanjutnya ini sopan santun. Ini sebenarnya kita sudah, kalau kita dari kecil sudah diajari, Bapak Ibu guru sudah biasa. Tapi anak-anak sekarang itu saya lihat, ya kan, jalan di depan gurunya biasanya bagaimana? Bu pipis, seperti itu kan, langsung saja keluar. Nah sekarang kita kembalikan lagi. Kalau berjalan di depan orang yang lebih tua, apa? Agak membungkuk, itu untuk kesopanan. Masuk ke dalam kelas, ketuk pintu, jangan langsung keluar masuk, keluar masuk, keluar masuk. Kalau ini salam itu sudah kita lakukan kalau ini. Setiap awal pembelajaran dan akhir kita selalu mengucapkan salam, sudah kita lakukan kalau ini. Kalau yang cium tangan itu sederhana tapi dampaknya sebenarnya luar biasa. Saya itu sudah menerapkan tidak hanya di sini, dulu itu ketika anak cium tangan itu sebandel-bandelnya anak, dia itu masih memiliki rasa hormat kepada gurunya. Kalau yang saya rasakan seperti itu. Jadi kita tanamkan lagi itu menyapa temannya. Datang, bro, biasanya anak-anak. Sing cewek, besti, gitu ya. Besti, itu menyapa, senyum sama. Kenapa kita senyum? Ketika kita senyum sampai pagi hari senyum ke orang lain, itu kita energi positif yang ada di dalam diri kita harapkan bisa tertular ke orang lain. Yang orang lain awalnya misalkan dari rumah
galau, susah, sedih ketika bertemu temannya yang senyum, nah, dia merasa happy lagi. Seperti itu. Ya, itu salam itu sudah kita lakukan. Kalau kita orang Islam ya assalamualaikum. Kalau ini penerapan PTM. Misalkan anak meminjam alat tulis, itu biasakan pinjam, setelah dipinjami mengucapkan kata terima kasih. Jadi menghargai orang lain. Tolong itu saling tolong menolong. Sudah itu. Semua kelas insya Allah saya lihat sudah melakukannya. Ya, memberikannya harusnya tangan kanan ya. Yang menerima. Ya, yang menerima. Nah ini ketika temannya yang kesusahan, kita minta tolong kepada orang lain, kita ucapkan dulu tolong. Nah setelah ditolong, nah ucapkan terima kasih. Itu. Nah ini maaf. Ketika kita melakukan kesalahan sekecil apapun, membiasakan diri untuk meminta maaf. Ya. Nah anak seperti itu biasanya sorry. Tapi setidaknya dia mau minta maaf. Jadi hal sekecil apapun yang ketika dia melakukan kesalahan seharusnya juga minta maaf. Yang terakhir, terima kasih. Ya. Bapak Ibu, terima kasih atas waktu yang diberikan hari ini. Mungkin ada pertanyaan dari Bapak Ibu tentang materi kita tentang budaya positif. Kalau ada pertanyaan silakan. Pas. Ya, pas. Ya, terima kasih Bapak Ibu karena meluangkan waktu. Hari ini kita belajar bersama tentang budaya positif. Semoga kita bisa menjadi guru yang lebih baik lagi. Kita belajar bersama-sama mendidik anak-anak kita juga menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Ada kurang lebihnya saya minta maaf dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
dimulai.